Cheer the fuck up, you beautiful loser. Sincerely signed, you from the future. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua, apa kabarnya? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita melakukan layanan pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar layanan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Ya, baik. Ibu akan melakukan layanan yaitu konseling kelompok. Nah, sebelum Ibu memulai layanan konseling kelompok, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dan tujuan dari layanan konseling kelompok. Nah, layanan konseling kelompok merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 3 layanan konseling kelompok memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah melalui dinamika kelompok dan konseling kelompok. Nah, tujuan konseling kelompok. Yang pertama, masing-masing konseli memahami dirinya dengan baik dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif dalam kepribadiannya. Yang kedua, para konseli mengembangkan kemampuan berkomunikasi satu sama lain, sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas untuk fase perkembangan mereka. Yang ketiga, para konseli memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, mula-mula dalam kontak antar pribadi, dalam kelompok, dan kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan kelompoknya. Yang keempat, para konseli menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati perasaan orang lain. Dan yang terakhir, masing-masing konseli menetapkan suatu sasaran yang ingin mereka capai, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai pengertian dan tujuan konseling kelompok. Nah, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih asas-asas yang harus dilakukan dalam konseling kelompok. Nah, bagaimana tujuan di atas bisa tercapai? Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yaitu asas-asas konseling kelompok. Yang pertama, asas rahasia. Nah, asas rahasia ini yaitu kita dalam suatu kelompok harus menjaga rahasia ketika mengungkapkan permasalahan. Nah, itu kita harus merahasiakan dari orang lain. Nah, yang rela yaitu membantu untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, asas terbuka. Nah, asas terbuka ini yaitu kita harus saling terbuka untuk satu sama lain agar bisa aktif di dalam menyampaikan pendapat dan juga solusi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menyepakati kesepakatan waktu. Nah, untuk adik-adik sekalian, Ibu menyarankan untuk waktunya itu 1 mata pelajaran. Jadi 1 mata pelajaran itu 40 menit. Apakah adik-adik sekalian sepakat untuk waktunya 40 menit? Sepakat, Bu. Baik. Nah, sudah sepakati ya kesepakatan waktunya. Terus selanjutnya kita akan melakukan ice breaking, yaitu permainan. Nah, baik, Ibu akan memberikan ice breaking. Nah, ice breaking ini adalah tepuk semangat. Jadi ketika Ibu bilang tepuk semangat, kalian itu loyo. Ketika Ibu bilang tepuk loyo, kalian semangat. Mengerti? Mengerti. Baik,
konselor kelompok yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan tema atau topik kita yang berjudul tidak yakin pada kemampuan diri setelah masuk pada kelompok peminatan yang sudah dipilih. Nah, apakah ada dari adik-adik yang ingin menyampaikan hambatan yang dialami? Mungkin dari saudari Wardah mau menyampaikan hambatannya? Iya, saya pengen menyampaikan hambatan yang saya alami. Jadi saat ini itu saya sedang merasa tidak percaya sama kemampuan diri saya sendiri karena kemarin pada saat pemilihan peminatan mata pelajaran itu saya milihnya sembarangan. Terus juga tidak ada layanan perencanaan individual dari guru BK untuk membantu dalam pemilihan peminatan itu gitu. Jadi ini gimana ya? Apakah ada yang bisa dibantu untuk menyelesaikan kasus saya ini? Terima kasih. Terima kasih ya. Mungkin ada lagi dari adik-adik sekalian yang mau menyampaikan hambatan yang dialami. Mungkin dari saudari Faranisa yang menyampaikan hambatannya. Silahkan. Saya merasa tidak yakin pada kemampuan diri saya karena saya kurang menyukai peminatan mata pelajaran yang saya pilih. Karena peminatan yang saya sukai sudah untuk menerima siswa. Baik, terima kasih ya untuk adik-adik sekalian telah menyampaikan hambatannya. Mungkin kita akan mencarikan solusi ya. Mungkin ada yang memiliki solusi dari peserta yang lain. Bisa diaktifkan mic-nya ya, yang memiliki solusi dari hambatan saudari. Mungkin saya ingin memberikan solusi. Ya, silahkan saudari Madinatul. Baik, untuk yang pertama saya ingin memberikan solusi dari permasalahan Mbak Wardah tadi. Ya, jadi bagaimana sih cara mengatasi agar agar yakin dalam memilih jurusan atau memilih peminatan. Nah, itu kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu, mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk memilih peminatan yang akan kita ambil. Jadi, misal kita ingin mengambil peminatan, misal kita merupakan murid atau siswa dari jurusan IPA, terus ingin mengambil peminatan IPS, misal ekonomi ataupun sosiologi. Nah, kita bingung mau ngambil apa. Terus untuk memilih itu, kita harus mencari informasi banyak-banyaknya, bagaimana sih mata pelajaran geografi itu, sosiologi itu, apakah kita mempunyai minat di bidang itu atau tidak. Karena kalau misalnya kita tidak mempunyai minat di bidang itu, kita tidak akan setengah mati menjalaninya. Nah, terus karena kurangnya informasi dari guru BK itu, jadi alangkah baiknya kita tidak terlalu menunggu bantuan dari orang lain, karena belum tentu bantuan atau masukan dari orang lain juga itu selaras dengan keinginan kita. Jadi utamakan dulu lah kemauan kita, cari informasi sebanyak-banyaknya, dan ikuti kata hati sendiri. Mungkin itu saja solusi dari saya. Lalu untuk solusi kedua tadi dari permasalahan Faranisa, alangkah baiknya kita sekali-kali keluar dari zona nyaman. Maksudnya di sini jangan meminati itu saja, kayak misalnya kita ingin geografi, jadi ingin seterusnya itu saja. Tapi kan kalau misalnya kita tidak diterima di situ, itu bukan akhir dari segalanya. Jadi bisa juga kita explore dunia lain, walaupun kita awalnya tidak tahu. Jadi ketika kita memasuki dunia itu, kita menjadi menambah wawasan kita. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk solusi yang diberikan. Baik,
sekarang kita memasuki pada sesi kesimpulan. Kalau kesimpulan yang dapat Ibu tarik yaitu dari solusi tadi ya, bahwa memangnya yaitu mulailah dari diri sendiri untuk selalu mencari informasi atau menggali informasi agar kita tidak salah memilih ketika ingin memilih peminatan yang kita sukai. Nah, jangan selalu mengharapkan orang lain untuk dapat membantu kita. Kesimpulan yang kedua, yaitu sekali-sekalilah keluar dari zona nyaman, jangan selalu mau mempelajari yang kita minati saja, tetapi kita mempelajari juga yang sesuatu yang tidak kita minati agar kita selalu mendapat informasi dan pembelajaran yang baru. Nah, baik. Mungkin itu saja kesimpulan dari Ibu ya. Kita mengakhiri saja konsel kelompok pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk waktunya, sudah mau join di Zoom, sudah mau berpartisipasi, dan sudah mau aktif untuk menyampaikan argumennya masing-masing. Dan sebelum kita akhiri, langkah baiknya kita tutup dengan doa, karena tadi kita awali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Baik, marilah berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih untuk semuanya, untuk adik-adik semua, untuk waktunya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.